Untuk PPT yang ke-14 sendiri disusun oleh Nizar dan Syahraini Nafilah. Untuk yang pertama di sini radiografi. Radiografi adalah teknik produksi gambar dimensi dari objek 3 dimensi, yaitu pasien. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Sumber radiasi dalam tabel sinar X berasal dari titik kecil, dan sinar X yang dihasilkan dari titik tersebut menyebar atau divergen saat bergerak menjauhinya. Karena divergensi berkas sinar, kolimasi sinar X meluas dan intensitasnya berkurang seiring jarak dari sumbernya. Radiografi sendiri memiliki pencitraan geometri transmisi proyeksi yang telah dijelaskan. Pembesaran dapat didefinisikan secara sederhana sebagai M sama dengan L image per L J. Radiografi sendiri, pembesaran dalam radiografi akan selalu lebih besar dari 1,0, tetapi mendekati 1,0 jika objek yang relatif datar, seperti tangan, ditempatkan bersentuhan dengan detektor, di mana jarak objek ke detektor mendekati 0. Ilustrasi penciptaannya bisa dilihat di sini. Pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiografi diambil. Foto sel terlihat di antara grid dan detektor, menunjukkan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor. Lalu ada ilustrasi pencitraan kerapatan detektif dalam gambar C mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik merah pada C sesuai dengan total pelemahan berkas di sepanjang garis. Lalu radiografi film layar. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20 seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan MRI. Sistem pengarsipan dan komunitas gambar (PACS) pun berkembang. Seperti gambar berikut. Pada gambar di samping, diagram menunjukkan berbagai lapisan dalam kaset film layar sisi ganda dengan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan dua layar muat. Mikrograf dari layar pemuat fosfor yang dipasang pada dasar plastik ditampilkan. Lapisan berpendar terdiri dari kristal fosfor kecil yang disusun dengan pengikat menjadi layar. Ini adalah layar pemuat tidak tertutup atau amorf. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar atau skintilator yang disusun dalam kaset bersama film. Berikut adalah fungsi dari layar film. Film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak 95% AGBR dan 15% AGL dalam AGI dalam gerak gelatin larut air. Film processing. Ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat reduksi yang disebut pengembang atom logam pada pusat gambar laten tindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu terreduksi. Film processing. Setelah film melewati developer, film melewati rendaman larut oksidasi encer yang disebut fixer. Lalu ada kurva karakteristik. Kurva karakteristik untuk film layar ditampilkan. Ini juga disebut kurva H dan D. Setelah Harter dan Drievel. Kurva H dan D biasanya ditampilkan sebagai OD sebagai fungsi dari log relatif pencahayaan. Dua kurva karakteristik ditampilkan, satu untuk sistem yang lebih sensitif, kurva A, satu untuk sistem sensitivitas yang lebih rendah, kurva B.
Kurva A memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD dan karenanya lebih cepat. B dengan keduanya karakteristik ini kecepatannya kurang lebih sama, namun demikian kemiringan kurva-kurva ini berbeda. Kurva B memiliki kemiringan yang lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah, tetapi memiliki lintang cahaya yang lebih luas. Komputer radiografi. Komputer radiografi atau CRT diperkenalkan pada tahun 1970 melihat peningkatan penggunaan pada akhir 90-an dan digunakan secara luas pada pergantian abad karena banyak departemen memasang PACS. Kerangka pembaca kaset CR masih dipindahkan ke unit pembaca dan plat pencitraan secara mekanis keluarkan dari kaset. Plat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X oleh sinar laser sekitar 700 nanometer panjang gelombang. Sinar laser merah merangsang emisi energi yang terkurang ke area kecil lokasi X dan Y dari plat pencitraan. Cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto. Sinyal elektron digitalkan dan disimpan sebagai penilai piksel. Plat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Plat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Plat pencitraan itu sendiri adalah plat yang sepenuhnya analog, tapi dibaca oleh analog dan teknik elektron digital. Cahaya yang dilepaskan dari plat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Cahaya biru dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang lebih tinggi per foton daripada cahaya merah yang distimulasi. Plat pencitraan tipikal terdiri dari sekitar 85% barium fosfor bronium dan 15% barium filament fosfor yang diaktifkan dengan sejumlah kecil europium. Sinar laser merah 600 hingga 700 nanometer digunakan untuk merangsang emisi sinar biru 400 hingga 450 nanometer. Selama pemaparan, sinar X diserap dalam fosfor penyimpan dan beberapa elektron mencapai pita konduksi di mana mereka dapat berinteraksi dengan pusat F menyebabkan pengurangan ion europium atau EU-ion. Soal dan jawaban PPT yang ke-14. Mengapa radiografi sinar X menghasilkan perbesaran pada objek di radiografi? Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Akibat penyebaran divergensi ini, sinar yang terkolimasi menjadi lebih luas dan kurang intens semakin jauh jaraknya dari sumber, sehingga bayangan objek yang terbentuk di detektor menjadi lebih besar daripada ukuran asal objek. Kedua, mengapa radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital dalam bidang radiologi? Radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital karena membutuhkan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital yang beresolusi tinggi dan bervolume besar. Hal ini membuat proyek digitalisasi menjadi lebih menantang dibandingkan modalitas lain yang sudah lebih dulu beralih ke digital. Lanjut ke PPT yang ke-15 yang disusun oleh Sahabat Kutima dan David Kusumaninggias. Perangkat perpasangan muatan dan pelangsak detektor semikonduktor oksida terpelangkap charge coupled device CCD. Fungsi membentuk gambar dari cahaya tampak digunakan dalam kamera digital laser dan dalam aplikasi ini seperti astronomi, chip CCD terbuat dari kristal silikon yang sifat sensitif. CD terbuat dari silikon yang memiliki kotak kecil yang disebut dexol yang menangkap cahaya ketika cahaya mengenai CCD. Cahaya tersebut listrik di setiap pixel di bawah cahaya yang lebih telah menghasilkan lebih banyak mata.
Pada sistem radiografi digital dan berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tanpa penilaian. Cahaya yang diarahkan melalui semua bentukan sebagian kecil mengenai cermin dan mematikan cahaya ke lensa, lalu diteruskan ke chip CCD langsung kabar ke tampilannya. Ini sendiri adalah sensor yang dalam sistem setelah medis untuk menangkap gambar. Namun CMOS adalah teknik yang terpenting untuk sensor di dalam pencitraan medis. CMOS menggunakan chip silikon yang menggunakan fotosensitif, kapasitor penyimpanan, dan elektronik pembacaan aktif yang bekerja pada tegangan rendah. Lalu ada panel datar thin film transistor, detektor array. Susunan panel datar TV terbuat dari silikon amorf di mana menggunakan teknik etch-lithograph untuk menyimpan komponen elektronik dan sambungan yang dibutuhkan guna pengoperasian detektor sinar X. Detektor array TVT dalam area besar yang dibagi menjadi beberapa bagian dan saling kemudian disusun secara matriks. Panel datar thin film transistor, detektor array. TVT adalah saklar elektronik terletak dari 3 rangkaian, yaitu gerbang, sumber arus, dan saluran keluaran. Gerbang adalah saklar on dan off pada transistor dan dipasangkan pada sepanjang baris array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan. Saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Roda pengukur muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area deksel. Selama pengabaran sinar X, saklar TVT ditutup sehingga muatan di setiap deksel terakumulasi dan disimpan. Setelah pengabaran selesai, aktivasi berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu dengan menyalakan garis gerbang secara putus di setiap deksel dalam baris. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor deksel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran, dan selanjutnya muatan ditempatkan di luar area aktif panel. Kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik instruktif, bahan konverter, sinar X, dan elektronik susunan TVT. Array TVT deteksi tidak langsung. Array TVT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Untuk mengatasi hal ini, sebagian besar sistem detektor panel datar untuk radiografi menggunakan scintillator CSL, bukan GD2O2S. CSL ditambahkan dalam sistem kolom dan kolom berfungsi sebagai pipa cahaya. Karena elektronik memerlukan jumlah area tertentu pada deksel, seluruh permukaan tidak buka cahaya. Sistem TVT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium amorf ASE untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Teknik dalam radiografi. Prinsip sinar X dalam radiografi terutama digunakan adalah tegangan. Standar SID adalah 100 cm untuk radiografi dan 1,3 untuk radiografi dada ketika tegang. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika tegangan diturunkan akan meningkatkan dosis keberbasian dan sebaliknya pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama. Prinsip sinar X dalam radiografi. Frekuensi sinar X disesuaikan dengan arus tabung MA dan waktu yang terukur sehingga berbanding lurus meter ampere second 2 meter ampere second. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditujukan agar untuk pemaparan pada bas yang lebih singkat sehingga meminimalisir gerakan perbasian atau salah titik pencitraan. Rangka ini menggunakan dalam radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau disebut juga pengaturan waktu foto. Biasanya fotosel ionisasi terdapat pada belakang tubuh pasien. Pada beberapa institusi mengharuskan para operator alat menggunakan kaliper besar untuk mengukur ketebalan bagian tubuh. Kerja yang menggunakan dalam radiografi
IC mengintegrasikan sinyal pemaparan dari photosel secara real time sampai tingkat exposure yang ditetapkan tercapai. Tingkat pemaparan yang sudah ditentukan akan dikalibrasi satu persatu oleh sensitivitas detektor radiografi. Untuk hasil film radiografi, IC mengatur tingkat kegelapannya pada sistem radiografi digital. AECC mengatur tingkat paparan yang berada dalam kisaran dalam sistem detektor sehingga menghasilkan citra dengan hasil yang baik. Cara kerja yang melakukan dalam radiografi artinya dosis radiasi diberikan pada pasien dan gangguan pada gambar digital atau citra yang harus ditetapkan. Ataupun pada beberapa pencitraan digital, sinyal dan detektor dapat digunakan sebagai sensor IC. Hasil rangkaian IC dan konfigurasi standar SID. Lanjut ke pertanyaan. Soal dan jawaban. Pertama, apa fungsi utama dari CCD dalam citraan medis? CCD digunakan untuk menangkap gambar dari cahaya tampak dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam citraan medis dan astronomi. Apakah kelemahan utama dari CCD dalam sistem citraan? Kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah sehingga hanya sebagian kecil yang cahaya yang mencapai chip CCD. PPT yang ke-16 oleh Bin Pandita dan Vivi Alvar. Intensifying and intensifying screen. Stimulator dan intensifying screen adalah alat pemberian penting dalam sistem deteksi sinar X. Kami memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Layer terbuat dari bahan plasma scintillator yang digunakan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Fungsinya scintillator yaitu mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Terbuat dari kristal kecil yang dibuat fosfor. Proses kerja jika sinar X mengenai scintillator, sinar X akan diserap oleh kristal fosfor ini dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Jenisnya terdapat bagi jenis scintillator dalam karakteristik yang berbeda-beda, seperti kecepatan emisi cahaya dan efisiensi konversi. Intensifying screen. Fungsinya memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Komposisi terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Pas kerjanya cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan terbuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuannya yaitu mengurangi dosis radiasi, meningkatkan kecepatan exposure. Lalu faktor mempengaruhi sinar X. Efisiensi penyerapan, efisiensi konversi. Efisiensi penyerapan dalam lapisan fosfor dipengaruhi oleh komposisi fosfor, ketebalan layar, energi berkat sinar X. Quantum detection efisiensi, istilah
Efisiensi deteksi kuantum digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X menangkap bekas foton sinar X yang terjadi. Ketebalan layar lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak bekas sinar X yang datang. Efisiensi konversi merupakan seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon. Efisiensi konversi mencakup sebagai berikut. Untuk mengurangi dosis radiasi sebelum mempertahankan skala Babel atau optical density yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi konversi dan meningkatkan efisiensi penyerapan. Timbangan lainnya ada prinsip kerja, fleksibilitas, biaya awal, biaya operasional, kualitas gambar, efisiensi waktu, produktivitas, dan portabilitas. Lanjut ke soal dan jawaban pada PPT yang ke-16. Pertama, untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density sama pada gambar dapat dilakukan dengan yang pertama efisiensi penyerapan dan efisiensi konversi. Lalu sebut ketiga faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerapan. Komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi bersinar X. Jika PPT yang ke-17 disusun oleh Naila dan Miftah. Radiografi digital dan radiografi tradisional. Radiografi film layar tradisional film optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan detektor CR, komput radiografi, dan DR. Digital radiografi memiliki rentang exposure yang luas yang memungkinkan eksistensi skala abu pada gambar. Radiografi digital memiliki potensi untuk dose-creep, meningkatkan dosis yang lebih tinggi karena gambar overexposure sering terlihat lebih baik. Ini paparan sistem radiografi kita menghitung L yang menunjukkan sistem radiasi yang mencapai detektor radiasi nilai tergantung pada perubahan metode kalibrasi standar tradisional IEC 624241 mengatur perhitungan E dan DI. DI memberikan umpan balik kepada teknologi tentang apakah eksposur sesuai atau perlu disesuaikan. Indeks deviasi DI digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal dengan indikator exposure D sama dengan tangga ini diizinkan biasanya antara min 1 hingga plus 1. Radiografi energi ganda